Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada KBM hari ini, materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang polinomial yang kedua. Lebih tepatnya, yang Ibu ambil materinya mengenai nilai dari polinomial. Untuk menghemat waktu, kita mulai saja pembelajarannya. Nah, yang akan kita bahas pertama itu mengenai nilai polinomial. Nah, sebuah polinomial itu dia punya nilai jika polinomialnya itu berbentuk sebuah fungsi. Nah, jadi di sini langkah awal, Ibu akan nyatakan sebuah polinomial sebagai sebuah fungsi. Nah, Ibu tuliskan seperti ini, bahwa suatu polinomial dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi. Nah, fungsinya sebagai berikut. Ibu kasih nama fungsinya adalah fungsi fx ya. Tapi nanti untuk kedepannya fungsinya boleh apapun ya namanya. Mau gx, mau hx, apapun bebas. Yang jelas bentuk umum dari sebuah fungsi polinomial bentuknya harus memenuhi definisi polinomial minggu kemarin. Yaitu berbentuk an, x pangkat n, lalu ditambah dengan an-1, x pangkat n-1, lalu ditambah a n-2, x pangkat n-2. Nah, sampai jadi a2x kuadrat ditambah a1x ditambah dengan a0. Nah, karena tadi polinomnya udah bisa dinyatain nih dalam bentuk fungsi, maka di sini nilai dari polinomial dapat dicari dengan dua cara. Nah, caranya apa aja? Untuk cara yang pertama, ini cara seperti biasa pada fungsi aljabar. Jadi kalau kita mau nyari nilai dari fungsi aljabar gimana? Otomatis kita inget nih, oh iya, dulu kan pas SMP caranya itu bisa menggunakan cara substitusi. Nah, namun untuk di SMA, untuk polinomial, ada cara yang kedua. Biasanya menggunakan metode Horner. Nah, seperti apa penggunaan dua cara ini? Sekarang Ibu akan berikan contoh soalnya, nih, biar kalian kebayang. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, misalkan kita cari contoh soalnya dari yang paling sederhana ya. Hitunglah nilai dari fx sama dengan x pangkat 4 lalu dikurangi dengan 2x kuadrat min 5 untuk x sama dengan minus 2. Nah, misalkan Ibu punya contoh soal seperti ini. Nah, berarti gimana nih cara kita ngerjainnya? Nah, di sini Ibu akan ajarkan dua cara. Nih, cara yang pertama Ibu ambil cara substitusi. Arti dari kalimat hitunglah nilai fx untuk x min 2, berarti kamu disuruh nyari nih, si x-nya itu ganti dengan min 2. Berarti disuruh nyari f negatif 2. Artinya, pada rumus fx ini, semua nilai x kamu tinggal ganti dengan negatif 2. Sehingga diperoleh negatif 2 pangkat 4, lalu dikurangi 2 kali negatif 2 kuadrat dikurangi dengan 5. Sehingga di sini kita akan peroleh minus 2 pangkat 4 berarti 16, lalu dikurangi 2 dikali dengan 4 ya. Berarti dia jadi negatif 8, lalu dikurangi dengan 5. Nah, tinggal kita hitung, berarti ini ada 16, kurangin 8, 8 kurangi 5 jadi 3. Nah, ini untuk cara yang pertama. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan
mengajarkan untuk cara yang kedua. Nanti kalian akan bandingkan cara mana yang kira-kira lebih mudah digunakan. Apakah cara 1 atau cara 2. Nah, untuk cara 2 tadi disebut sebagai metode Horner. Nah, langkahnya seperti apa? Di sini untuk metode Horner, alangkah lebih amannya nih ya, untuk awalnya kamu urutkan dulu si fungsi polinomnya dari pangkat paling besar sampai pangkat paling kecil. Berarti di sini ada X pangkat 4. Lalu X pangkat 3-nya ada nggak? Nah, karena tidak ada, maka di sini kita bisa tuliskan 0X pangkat 3. Lalu untuk pangkat 2-nya itu ada negatif 2X kuadrat. Lalu untuk pangkat 1 juga tidak ada, berarti jadi 0X. Nah, lalu di sini dikurangi lagi dengan 5. Nah, setelah kayak gini, langkah selanjutnya kita akan buat skemanya. Ini biasanya disebut juga sebagai metode skema ya. Nah, ini anggap aja lurus lah ya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita urutkan koefisien dari variabel pangkat terbesar. Nah, kamu lihat, koefisien dari X pangkat 4 itu kan berarti adalah 1. Lalu koefisien dari X pangkat 3 dia adalah 0. Terus untuk pangkat 2 dia minus 2, lalu pangkat 1-nya 0, lalu pangkat 0 atau konstantanya adalah minus 5. Dan di sini operasinya harus tanda positif alias penjumlahan. Nah, langkah selanjutnya nih ya, kalau kita mau gunakan cara Horner, perjanjian dulu. Nah, di sini di bawah angka yang paling depan atau di bawah koefisien pangkat terbesar gak boleh diisi apapun. Makanya ibu tutupin ya. Nah, setelah itu kamu lihat yang diminta itu tadi X-nya diganti oleh apa? Ternyata diganti oleh minus 2. Maka minus 2 kita simpan di sini. Nah, setelah itu turunkan si angka satunya. Tinggal 1 kali minus 2, berarti minus 2, simpan sebelah sini. Lalu ada 0 tambah minus 2, berarti minus 2. Terus minus 2 kali minus 2 itu adalah 4. Lalu minus 2 tambah 4 berarti 2. Lalu 2 dikali minus 2 itu sama dengan minus 4. Terus 0 ditambah minus 4 berarti minus 4. Lalu minus 4 dikali minus 2 itu adalah 8. Dan terakhir tinggal minus 5 ditambah 8 yaitu 3. Kalau udah sampai akhir, kalian tinggal tandain angka sisa yang paling akhirnya nih, satu suku terakhirnya. Berarti di sini angka 3. Nah, artinya apa? Si 3 inilah nilai fungsi f(x) kalau si x-nya diganti dengan minus 2. Dan di sini kamu bisa bandingin. Ternyata menggunakan cara substitusi ataupun Horner, jawabannya itu sama. Dan memang harus sama. Nah, di sini kamu tinggal bandingin. Kira-kira cara mana nih yang lebih gampang? Nah, sekarang kita lanjutin ke contoh soal nomor 2. Kalian tadi di nomor 1 udah belajar ngebandingin cara mana yang kira-kira gampang antara Horner dengan substitusi. Dan di soal yang tadi pasti kalian akan pilih untuk cara substitusi yang lebih mudah. Nah, tapi jika Ibu berikan contoh soal nomor 2 ini, kamu lihat apakah di sini cara substitusi itu tetap sama-sama gampang nih ya, lihat. Ini yang diminta si X-nya itu adalah 99. Lalu kamu harus pangkatin kalau pakai substitusi dengan pangkat 7. Berarti di sini ada 97, nanti kali 99 pangkat 6. Lalu dikurangi 199 kali 99 pangkat 5 dan seterusnya. Dan kamu bayangin untuk 99 pangkat 7 aja itu udah sangat besar. Artinya cara substitusi untuk contoh soal yang kedua ini ternyata lebih sulit. Maka untuk nomor 2 ini kita akan kerjakan menggunakan cara 2 atau cara Horner. Nah, di sini Ibu langsung tulis cara yang dipakai berarti cara 2. Nah, caranya kayak gimana? Nih, langkah pertamanya sama ya. Biasain ini kita urutin dulu. Berarti nanti jadi ada 1x pangkat 7
lalu dikurangi 97 X pangkat 6 dikurangi 199 X pangkat 5 ditambah 99 X pangkat 4. Nah, pangkat 3 di sini nggak ada. Berarti 0 X pangkat 3. Lalu pangkat 2 juga nggak ada. Berarti 0 X kuadrat. Lalu di sini pangkat satunya ada, yaitu min 2X dan konstantanya adalah 170. Kalau semua udah terurut kayak tadi, kita tinggal buat skemanya. Nah, ini anggap aja lurus. Lalu kita susun dari koefisien pangkat paling besar. Berarti ada 1, lalu minus 97, lalu ada minus 199, lalu 99, lalu ada 0, lalu ada minus 2 dan 170. Nah, kenapa di sini Ibu bilang harus selalu di awal mending diurutin dulu? Karena nantinya banyak siswa kalau enggak diurutin seperti ini, nah ketika dibikin skemanya, kadang si 0 yang ada di sini suka ketinggalan. Sehingga nanti perhitungannya jadi ngaco. Jadi lebih baik pokoknya biasain kamu urutin dari pangkat paling gede sampai pangkat paling rendah. Setelah itu, kayak tadi perjanjiannya, bahwa di bawah koefisien pangkat terbesar ini nggak boleh diisi angka berapapun. Makanya di sini Ibu tutup. Setelah itu kamu lihat yang diminta itu adalah nilai F dari 99. Nah, artinya si 99 itu sebagai pengganti nilai X, maka kita simpan di sebelah sini. Terus kayak tadi kita turunin, satunya turun ke bawah, tinggal 1 kali 99. Berarti kita taruh sini. Kalau ditambahin dia jadi 2. 2 kali 99 berarti jadi 198. Nah, ini kalau kita jumlah berarti dia jadi minus 1. Min 1 kali 99 jadi minus 99. Kalau ditambahin dia jadi 0. Lalu 0 kali 99 berarti 0. 0 tambah 0 tetap 0. Terus 0 di sini dikali dengan 99 berarti jadi 0. Maka diperoleh 0 lagi. Lalu 0-nya kali 99 lagi tetap 0. Tambahin lagi jadi minus 2. Dan terakhir minus 2 di sini kita kali dengan 99. Sehingga diperoleh negatif dari 198. Dan kalau kita jumlah ternyata menjadi negatif 28. Lalu seperti tadi, angka yang ada di akhir inilah yang kita sebut sebagai nilai dari polinomial. Nah, kebetulan di sini pengganti X-nya adalah 99. Jadi kesimpulannya bahwa F99 itu adalah minus 28. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Di sini Ibu berikan contoh soal untuk polinom yang variabelnya lebih dari 1. Di sini Ibu ambil dulu untuk yang variabelnya hanya ada 2. Nah, langkah pertama Ibu akan bahas yang poin A dulu. Nih, di sini untuk poin A kita akan bahas menggunakan 2 cara. Tapi nanti untuk poin B dan C, Ibu hanya ambil satu cara. Cara 1 untuk bagian A di sini kita akan gunakan metode substitusi. Nah, karena yang diketahui itu tadi awalnya ada Gx, Y sama dengan 4X pangkat 3Y lalu dikurangi dengan 5X kuadrat Y ditambah dengan 6X kuadrat dikurangi dengan Y ditambah dengan 2. Nah, lalu yang diminta adalah G dari 2, Y. Nah, kalian bisa perhatiin di sini bahwa
Yang diminta diganti itu adalah nilai si X-nya. Nih, X-nya katanya suruh ganti dengan angka 2, sementara untuk Y-nya tetap aja jadi Y. Nah, berarti maksudnya semua variabel X di sini kamu harus ganti dengan angka 2. Jadi diperoleh nih ya. Hasilnya itu menjadi 4. X-nya ganti 2, pangkat 3Y dikurangi 5 kali 2 kuadrat Y ditambah dengan 6 kali 2 kuadrat dikurangi Y ditambah dengan 2. Sehingga kalau kita sederhanain, ini ada 2 pangkat 3, berarti 8. 8 kali 4 berarti 32Y. Lalu ini ada 4 kali 5 berarti minus 20. Jadi di sini ada minus 20Y. Terus di sini ada 2 kuadrat 4 dikali 6 berarti jadi 24. Dan terakhir ada minus Y ditambah dengan 2. Sehingga hasil akhirnya kalau disederhanakan, ini 32 kurangin 20 berarti 12. 12 dikurangi dengan 1 berarti jadi 11Y. Lalu 24 tambah 2 yaitu 26. Nah, ini kalau caranya menggunakan cara substitusi. Nah, sekarang Ibu akan ajarin kalian kalau si caranya menggunakan cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini, nih ya, perhatiin baik-baik untuk metode Horner. Kalau si yang digantinya, di sini kan tadi yang diminta itu adalah G2,Y. Nah, karena G2,Y, maka seperti halnya tadi, kita tahu yang diganti itu adalah nilai si X. Karena yang diganti itu adalah nilai si X, maka yang kita pandang sebagai variabel itu adalah X. Sementara Y di sini kita anggap sebagai sebuah angka atau konstanta biasa. Lalu akibat dari si X itu kita pandang sebagai variabel, maka langkah awalnya kalian harus menyusun fungsi G(X, Y)-nya dalam urutan variabel X yang paling gede pangkatnya. Nah, kita tinggal lihat. Berarti kan di sini kalau kita susun jadi G(X, Y) sama dengan, nah, kamu perhatiin di sini. Untuk yang pangkat 3-nya dia cuma ada 1. Berarti kita langsung tulis aja pangkat 3. Yaitu 4Y. Nah, X-nya pangkat 3. Ini maksud Ibu. Jadi 4Y itu dipandang sebagai sebuah koefisien. Lalu kita lanjutin untuk pangkat 2. Nah, di sini lihat. Untuk pangkat 2 itu ada min 5X kuadrat Y dengan ada positif 6X kuadrat. Sehingga kalau kita gabungin di sini jadi minus 5Y lalu ditambah dengan 6 dikali X kuadrat. Dan yang tidak punya unsur X, biar ngurut nih ya. Sebelum ke yang nggak punya unsur X, kamu perhatiin di sana. Untuk X pangkat 1 ada nggak? Nah, kalau nggak ada, kayak biasa kita tulis 0x. Lalu, untuk yang x pangkat 0-nya, itu adalah min y tambah 2. Nah, ini harus disusun berdasarkan variabel x, kalau nilai x-nya yang diganti. Nah, kalau udah seperti ini, kita buat skema kayak tadi. Jadi di sini Ibu akan buat skemanya. Ini anggap aja lurus ya. Lalu seperti tadi kita akan susun dari koefisien variabel dengan pangkat terbesar. Berarti di sini yang pertama adalah 4Y. Lalu untuk pangkat 2-nya ada minus 5Y ditambah dengan 6. Lalu untuk pangkat 1-nya dia nggak ada berarti jadi 0. Lalu untuk pangkat 0-nya adanya minus Y ditambah dengan 2. Nah, terus ingat syaratnya tadi untuk angka atau koefisien dengan pangkat paling gede di bawahnya ini gak boleh diisi oleh angka apapun. Sementara angka yang di pinggir kiri ini adalah pengganti nilai X-nya.
Dan kebetulan di sini pengganti nilai X-nya itu adalah angka 2. Berarti kita taruh angka 2 di sini. Lalu turunin kayak tadi, jadi 4Y. Nah, terus di sini 4Y dikali dengan 2, yaitu jadi 8Y. Terus ingat operasinya ini harus operasi jumlah. Nah, minus 5Y ditambah 8Y, berarti jadi 3Y tambah 6. Selanjutnya, 3Y tambah 6 ini kita kalikan lagi dengan 2. Sehingga diperoleh di sini kita simpan yaitu 6Y tambah 12. Terus kita jumlahkan ke bawah, berarti dapat 6Y tambah 12. Selanjutnya si 6Y tambah 12 ini kita kaliin lagi dengan si angka 2 tadi. Berarti diperoleh, kita simpan sebelah sini nih untuk memperolehnya. Nah, diperoleh 12Y ditambah 24. Berarti kita peroleh 11Y ditambah dengan 26. Nah, ingat yang tadi bahwa angka yang di paling akhir hasil penjumlahannya itulah yang disebut sebagai nilai polinom. Nah, untuk kasus ini adalah nilai dari G2,Y. Nah, kalau kamu perhatiin jawabannya ini sama ya, mau pakai cara 1 ataupun cara 2. Dan di sini Ibu sarankan kalian harus bisa dua-duanya karena terkadang di soal ditentukan harus metodenya yang mana yang dipakai. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke poin yang B. Untuk poin yang B di sini, karena kalau cara substitusi kan itu udah biasa ya. Nah, untuk cara yang B di sini Ibu akan langsung menggunakan metode Horner biar kalian lancar. Nah, yang diminta di sini kalian mencari nilai dari Gx, 3. Nah, karena disuruh mencari Gx, 3, maka kita perhatiin nih siapa yang diganti variabelnya. Apakah X atau Y? Nah, jelas di sini kita tahu bahwa angka 3 itu menduduki posisinya si Y. Berarti Y lah yang kita anggap sebagai variabel. Karena Y dianggap sebagai variabel, seperti halnya tadi, kalian langkah awalnya harus menyusun fungsi Gx, Y dari variabel Y dengan pangkat yang paling besar. Kamu tinggal lihat di sini. Untuk variabel Y ternyata variabel paling besar pangkatnya itu cuman pangkat 1. Kita tinggal gabungin doang berarti. Jadi bisa Ibu tuliskan dengan Gx, Y sama dengan, lihat, karena pangkat paling gedenya itu cuma pangkat 1, gabungin semua yang pangkat 1 tadi, si variabel Y-nya. Jadi ada 4x pangkat 3. Lalu dikurangi 5x kuadrat. Lalu dikurangi dengan 1. Nah, Y-nya taruh di luar. Lalu untuk konstanta atau Y pangkat 0 itu pun digabung. Nah, di sini ada 6x kuadrat ditambah dengan 2. Karena 2 item inilah yang nggak punya variabel Y. Jadi dikatakan dua-duanya sebagai konstanta. Nah, kalau udah kayak gitu, sekarang kita tinggal bikin si Hornernya. Jadi di sini Ibu akan bikin skemanya dulu. Anggap aja lurus. Nah, lalu kayak tadi, kita tinggal susun dari derajat variabel Y yang paling besar. Nah, di sini koefisiennya ada 4x pangkat 3 min 5x kuadrat min 1. Dan untuk Y pangkat 0-nya ada 6x kuadrat tambah 2. Nah, di sini kalian harus hati-hati sekali ya dalam menyusun fungsi Gx, Y-nya. Apakah dalam variabel X atau apakah dalam variabel Y. Karena ketika di sini nih, contohnya koefisiennya harusnya jadi banyak, lalu kamu pisah-pisah dalam Hornernya. Jadi 4x pangkat 3 doang, lalu ada minus 5x kuadrat doang, baru nanti ada min 1. Itu akan mengakibatkan perhitungan akhirnya nanti salah. Nah, di sini kayak tadi kita tutup, gak boleh diisi angka apapun. Terus kita perhatiin si Y-nya pengen diganti angka berapa? Ternyata pengen diganti angka 3. Nah, ini tinggal turunin.
Berarti dapat 4x pangkat 3 min 5x kuadrat min 1. Kita tinggal kalikan dengan 3. Nah, berarti kalau di sini kita kaliin dengan 3, 4x kuadrat, 4x pangkat 3 dikali 3, yaitu jadi 12x pangkat 3. Lalu minus 5x kuadrat dikali 3 itu menjadi minus 15x kuadrat, dan min 1 kali 3 itu menjadi minus 3. Kita tinggal jumlah, jadi diperoleh 12x pangkat 3, lalu di sini ada minus 9x kuadrat min 1. Nah, udah deh beres. Nah, berarti kalau kita gantikan si y-nya dengan angka 3, nah inilah nilai dari polinomnya. Ini yang tadi disebut dengan nilai polinom Gx, 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke poin yang C. Untuk poin yang C di sini, kita harus menggantikan nilai X sekaligus nilai Y. Nah, di sini Ibu nggak akan ngebahas cara, cara substitusinya, karena untuk cara substitusi sendiri, itu tinggal dimasuk-masukin aja. Jadi Ibu akan lebih fokus ke cara yang kedua atau metode Horner. Nah, untuk cara kedua di sini ya, langkah awalnya kamu harus pilih dulu, pandang salah satu. Apakah mau X yang dijadikan variabel terlebih dahulu, ataukah mau yang Y? Pilih terserah kalian. Cuman berdasarkan tadi kita ngerjain, itu lebih gampang untuk kasus di soal nomor 3 ini, kita pandang terlebih dahulu si Y-nya. Jadi, di sini yang akan Ibu pandang, langkah awalnya Ibu mau Y-nya yang jadi variabel. Jadi nanti di sini kita akan ada 2 tahap untuk Horner. Lalu ingat kayak tadi, kalau Y-nya dipandang sebagai variabel, maka fungsinya pun harus kita susun berdasarkan Y yang paling besar. Sehingga tadi Gx, Y-nya menjadi 4x pangkat 3, lalu min 5x kuadrat min 1y ditambah dengan 6x kuadrat minus 2. Nah, kayak gini. Bukan minus, ini plus. Setelah itu, kita akan buat Horner yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk Horner yang pertama, langkah awalnya kayak tadi, kita bikin dulu skema. Nah, kayak gini. Lalu susun dari pangkat Y yang paling besar. Berarti di sini ada koefisiennya 4x pangkat 3, lalu dikurangi 5x kuadrat dikurangi 1. Ini adalah koefisien ya. Jadi yang ini adalah koefisien dari Y pangkat paling besar. Kebetulan di sini pangkat Y paling besar adalah pangkat 1. Jadi dilanjutkan di sini kita simpan untuk koefisien Y pangkat 0 atau konstanta. Berarti Ibu tulis ada 6x kuadrat tambah 2. Jangan lupa operasinya di sini operasi tambah. Lalu ingat yang tadi Ibu bilang, tutup satu tempat di bawah koefisien pangkat terbesar. Setelah itu, nih pengganti nilai Y-nya kamu taruh di pojok kiri sini. Sehingga di sini ada minus 3. Lalu turunkan, jadi 4x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat min 1. Nah, lalu si 4x pangkat 3 min 5x kuadrat min 1 ini kaliin dengan min 3. Lalu kita akan simpan di sebelah sini. Nah, sehingga diperoleh negatif 12x pangkat 3 ditambah 15x kuadrat ditambah 3. Lalu kita jumlahin, dapat minus 12x pangkat 3, lalu 6x kuadrat ditambah 15x kuadrat berarti jadi 21x kuadrat dan ditambah dengan 5.
Nah, di sini nilai dari polinom yang pertama ini nih, hasil Hornernya ya. Ini belum beres. Ini teh baru kita peroleh nilai dari G X, min 3. Karena tadi yang kita pandang adalah si variabel Y-nya. Nah, setelah itu kamu harus buat Horner yang kedua. Nah, ini hati-hati ya. Untuk Horner yang kedua, kita nggak ambil dari si soal yang awal banget. Tapi kita akan ambil dari fungsi yang barusan dihasilkan untuk Horner kedua. Nah, berarti pada Horner kedua ini, yang kita pandang sebagai variabel itu adalah X. Nah, sekarang kita buat deh Horner keduanya. Jadi kita buat dulu skema kayak barusan. Nah, di sini berarti ada minus 12, itu untuk pangkat 3. Pangkat 2-nya ada 21. Lalu pangkat 1-nya enggak ada. Lalu pangkat 0-nya adalah 5. Terus jangan lupa di sini operasinya harus tambah. Lalu di sini di bawah koefisien variabel X paling gede seperti biasa kita tutup dan tidak boleh diisi oleh angka apapun. Lalu di sini kamu ingat tadi ketika X-nya adalah variabel berarti nih di sini kita harus taruh pengganti nilai X dan kebetulan pengganti nilai X-nya itu adalah minus 2. Kita taruh min 2 di sini. Nah, ini tinggal turunin minus 12, kita turunin dulu. Lalu tinggal min 12 dikali minus 2, berarti kita peroleh 24. Lalu 24 di sini kita tambahin dengan 21 sehingga diperoleh 45. Terus 45 kita kaliin minus 2 berarti diperoleh negatif dari 90. Terus dijumlahin berarti jadi min 90. Dan min 90 kita kaliin minus 2. Itu jadi positif 180. Dan kalau dijumlah ini jadi 185. Nah, tadi ingat angka di paling akhir itu adalah nilainya. Nah, kalau misalkan kayak barusan ya si X dan Y-nya diganti oleh angka dua-duanya, otomatis jawaban endingnya memang hanya sebuah angka. Nah, ini baru disebut nilai dari G-2 dengan minus 3. Nah, jadi tahapannya, kalau si angka yang diganti untuk dua variabelnya ada dua-duanya, maka kamu harus membuat Hornernya 2 tahap. Ini adalah tahap pertama, lalu jawaban dari tahap pertama kamu jadiin fungsi untuk Horner kedua. Nah, artinya kalau misalkan Bu, bisa nggak variabelnya lebih dari 2? Ya, bisa-bisa aja. Berarti kalau di sini variabelnya ada 3, otomatis Hornernya ada 3 kali, kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian materi hari ini. Jika ada salah perhitungan atau ada bagian yang kalian kurang pahami, kalian boleh tanyakan di diskusi nanti di pertemuan selanjutnya atau boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.